Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin dari kelas karyawan mata kuliah kecerdasan buatan Analogia Fuji. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan Analogia Fuji, yaitu membuat vlog YouTube. Oke, langsung saja. Dari nomor 1 di sini jelaskan judul paper yang Anda resume. Berikut paper yang saya ambil dari Hindawi. Di sini research artikel multi-parameter based Fuji Logic Health Index Assessment for Oil Immersed Power Transformers. Jadi maksudnya itu di sini maksud dari judul tersebut penilaian indeks kesehatan yang menggunakan penilaian indeks kesehatan logika Fuji yang menggunakan basis multi parameter untuk transformator daya terendah minyak. Jadi di sini menggunakan objek kesehatan logika Fuji, lalu daya minyak terendah minyaknya ini menggunakan basis multi parameter. Jadi transformatornya ini basisnya itu multi parameter, yang bertujuan untuk membangun model estimasi indeks kesehatan transformator yang bergantung pada beberapa parameter dengan sistem inferensi logika Fuji. Ya, berikut maksud dari judul paper tersebut. Sekarang lanjut nomor 2. Di sini jelaskan isi abstrak paper. Saya scroll ke bawah. Oke, paper abstraknya ini letaknya di sini nih. The health index can be the most fundamental dan seterusnya. Nah, di sini maksudnya ini, maksud dari abstrak di sini saya bacakan saja. Skema indeks kesehatan dapat menjadi paling mendasar yang menyatukan semua informasi status kondisi transformator yang menjadi hasil tunggal. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan manajemen aset transformator, daya dan strategi umur. Lalu studi ini bertujuan untuk membangun model estimasi indeks kesehatan transformator yang bergantung pada beberapa transformator dengan sistem interferensi logika Fuji. Strategi ini berpusat pada efek rezim, pembemanan dinamis, suhu hotspot yang bervariasi, dan beberapa hasil pembuktian dari sistem isolasi. Selain itu, model ini juga didasarkan pada rasio karbon dioksida sebagai penunjuk di DP dan menjadi faktor dalam mengembangkan model indeks kesehatan. Indeks kesehatan ini bergantung pada elemen yang sepenuhnya dipertimbangkan, tetapi tidak pada atribut yang terisolasi. Berikut abstrak yang berada di paper tersebut. Nomor 3 di sini jelaskan latar belakang isi paper tersebut. Carilah hal-hal yang mendasari atau melatar belakangi judul paper. Oke. Di sini sudah ada latar belakangnya, introduction. Saya sudah siapkan di resume. Saya sudah siapkan di PowerPoint-nya. Saya buka dulu PowerPoint. Oke, di sini saya sudah siapkan PowerPoint. Ya, tadi nomor 3 jelaskan latar belakang isi paper tersebut. Saya bacakan di PowerPoint tersebut. Introduction atau latar belakang. Infrastruktur sistem energi listrik yang menua akhir-akhir ini menuntut perhatian dan tantangan bagi
perusahaan listrik di seluruh dunia, terutama transformator daya di jaringan listrik, dapat menyebabkan gangguan yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi perhatian yang cukup pada masalah pemeliharaan dan diagnostik serta masa hidup. Keputusan pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian aset dapat dipusatkan pada penunjuk bersama. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama operasi Trevo tidak terbatas pada Trevo fisik dan tes peralatan tambahan, riwayat kesalahan, tes lab parameter atau tes lab kualitas minyak, riwayat pembenahan, dan indeks kesehatan Trevo daya dapat ditetapkan. Pendekatan faktor pembobotan dari data yang diambil dari uji lapangan, laboratorium, dan riwayat operasi transformator telah menjadi teknik yang paling banyak digunakan. Lalu teknik yang paling banyak digunakan ini adalah komputasi transformator HI, karena tidak ada pendekatan standar dalam mendefinisikan skor dan bobot yang diberikan kepada parameter input. Untuk penghitungan indeks kesehatan berdasarkan faktor pembobotan hasil AI akan berbeda menurut pengembangan. Oke. Berikut latar belakangnya, lanjut ke masalah yang muncul dari paper. Oke, lanjut di nomor 4. Jelaskan masalah yang muncul di paper ini. Di sini dari judul paper sudah diketahui, yaitu tentang penilaian indeks kesehatan berbasis multiparameter. Jadi masalah yang ditunjukkan dalam paper ini adalah masalah tentang kesehatan, yaitu masalah di sini akhir-akhir ini menuntut perhatian dan tantangan bagi perusahaan listrik di seluruh dunia. Masalahnya di sini kegagalan katastrofik dari pelatihan listrik yang menua, terutama transformator daya di jaringan listrik, yang dapat menyebabkan gangguan yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi. Jadi itu adalah masalah dalam paper yang saya baca di sini. Oleh karena itu, dari banyaknya masalah yang mengakibatkan kerugian sosial di paper ini bertujuan memberi perhatian yang cukup pada masalah tersebut, yaitu masalah pemeliharaan dan diagnostik serta masa hidup. Ya, berikut penjelasan dari nomor 4 masalahnya. Lanjut ke nomor 5. Oke, lanjut nomor 5. Jelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis paper. Oke, di sini dari permasalahannya kita bisa ketahui permasalahan yang diambil dari paper ini adalah gangguan dari transformator daya di jaringan listrik. Nah, untuk itu diperlukan tujuan dari maksud dari paper ini adalah paper ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi keluaran model indeks kesehatan isolasi transformator, kesehatan cerdas dikembangkan berdasarkan multi atribut transformator yang mengalir dengan sistem inferensi yang mengandalkan interpretasi pakar berpengalaman. Lalu tujuannya juga untuk meningkatkan faktor analisis gas terlarut, faktor analisis kualitas minyak, faktor kandungan furans, derajat polimerisasi, dan faktor stres penuaan operasional. Ini juga beberapa faktor dapat meningkatkan dari segi minyak, dari segi kandungan furans di sini
dari segi gas juga bisa meningkat, bisa terjadinya peningkatan. Oke. Next, jelaskan metode yang digunakan di paper ini. Oke, di sini kita cari di PowerPoint. Oke, lanjut di sini jelaskan metode yang digunakan pada paper tersebut. Di sini dalam judul sudah dijelaskan multi parameter based fuzzy logic. Jadi maksudnya ini mungkin metode yang digunakan dalam paper ini adalah model estimasi indeks kesehatan transform multi parameter yang dibangun pada sistem interferensi fuzzy terintegrasi. Jadi ini dapat mempertimbangkan efek pembebanan suhu hotspot yang bervariasi dan semua hasil pembuktian dari sistem isolasi. Jadi mungkin metode yang digunakan dalam paper ini adalah multi parameter, model estimasi indeks kesehatan, transformator berbasis multi parameter yang dibangun dengan interferensi fuzzy. Oke, next. Selanjutnya di sini setelah metode yang digunakan, implementasi metode jika ada. Sepertinya di sini untuk di sini lanjut di nomor 7. Di sini menjelaskan implementasi metode dalam paper terkait dengan algoritma atau programming jika ada. Di sini yang saya lihat di paper di sini tertulis however this subjective scoring and weighting strategy can be merged with intelligence based algorithm to mimic the utility experience in determining the asset health index. Jadi maksudnya ini penilaian subjektif dan strategi pembobot ini dapat digabungkan dengan algoritma berbasis algoritmanya ini berbasis kecerdasan untuk meniru pengalaman utilitas dalam menentukan indeks kesehatan aset. Oke, next. Hasil yang diperoleh dari paper ini. Di sini saya scroll ke bawah, hasil paper dari, kita cari dulu di sini paper. Nah, result and discussion. Di sini kita lihat di PowerPoint. Jadi saya sudah diberikan di PowerPoint-nya. Langsung saya bacakan saja. Hasil dari paper tersebut, data uji dari berbagai transformator dan sumber yang ditunjukkan pada tabel 5. Nah, di sini data uji pada tabel 5 saya tunjukkan dulu. Berikut di sini tabel 5 di sini ada TX0-nya 1 sampai 20, ada year-nya, ada tahun dari tahun 96 sampai tahun 2002. Lalu ada H2, ini H2, ada C4, C2H2 dan seterusnya. Di sini bilangan kimia. Berikut tabel 5-nya. Nah, di tabel 5 ini digunakan dalam validasi model yang dikembangkan. Validasi ini didasarkan pada label linguistik. Jadi ada yang terburuk, ada yang buruk, ada yang sedang, ada yang baik, dan ada yang sangat baik. Jadi ditetapkanlah ke berbagai kondisi hasil transformator
setelah memasukkan data uji dari sampel transformator dalam layanan. Nah, ini seperti itu penjelasannya untuk hasilnya. Nah, berikut saya sudah cantumkan di PowerPoint hasilnya. Nah, jadi skor yang sesuai dihitung tadi sesuai dengan parameter pengganti dan indeks kesehatan dihitung untuk 20 transformator dalam layanan dengan menggunakan transformator sebagai ilustrasi. Keluaran indeks kesehatan model yang ditetapkan menandakan bahwa transformator ini dalam keadaan terburuk. Total korespondennya adalah DGAF 6364, OQF 4976, FF 5.81, DP 2262.5, dan QASF 0.25. Dari tabel 4 terlihat bahwa tabel 4, saya tunjukkan tabel 4 yang ini. Dari tabel 4 terlihat bahwa DGAF dan OQF berada pada kisaran kritis, sedangkan FF berada pada kisaran tinggi. Selain itu, estimasi nilai DP melalui sub model logika Fujii mendekati kategori akhir masa pakai. Estimasi indeks kesehatan utilitas didasarkan pada analisis Furans dan faktor kualitas minyak, sedangkan model dalam berpusat pada 7 input. 7 input itu ada kelembaban, ada kesamaan, ada BDF, DF, Furans penghitung DP, dan TDCG. Sementara faktor pembuatan dari 3 input berdasarkan tes minyak dan kertas transformator ditetapkan di tabel 7. Rekondisi penggantian keputusan pensiun atau pembongkaran transformator dalam keadaan terburuk direkomendasikan karena transformator ini dapat gagal sebelum waktunya. Jadi kalau misalkan keputusan transformator ini dalam keadaan terburuk, dia bisa mengakibatkan gagal sebelum waktunya. Namun, untuk transformator dalam keadaan buruk, tindakan diagnostik yang tepat dan pemeliharaan berbasis kondisi disarankan, dan perencanaan penggantian jangka pendek atau tindakan perbaikan lainnya. Transformator dalam kondisi sedang dapat digunakan untuk perbaikan atau penggantian jangka panjang. Namun kondisi mereka tak mendorong mereka untuk dikesampingkan untuk pemantauan dan diagnosis, jadi tidak bisa diandalkan kalau kondisinya sudah buruk. Selain itu, interval pengambilan sampel yang lebih sering harus diberikan pada transformator baru dalam keadaan sedang untuk menyelidiki setiap kelainan yang dapat mengakibatkan degradasi dan penuaan isolasi yang dipercepat. Selanjutnya, kemungkinan kegagalan transformator dalam kondisi sangat baik atau sangat rendah. Oke, berikut hasilnya. Saya tunjukkan lagi sekali lagi kita bisa tunjukkan di paper berikut hasil dari paper tersebut. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya. Oke, next. Ya, lanjut nomor 9. Jelaskan analisa-analisa yang dihasilkan oleh paper. Jadi saya akan mengarahkan ke analisa paper tersebut. Di sini terdapat 2.1, yaitu oil quality analysis. Jadi menganalisa kualitas minyak. Jadi penguji kualitas minyak di sini biasanya dibuktikan dengan berbagai uji kelistrikan, fisik, dan kimia yang dilakukan pada sampel uji oli. Metode dan standar yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menentukan karakteristik oli yang digunakan. Oke, lanjut di poin 2 di sini dissolved gas analysis, yaitu menganalisis gas terlarut. Di sini maksudnya interpretasi teknik DGA dilakukan setelah menguji sampel minyak pengganti untuk mengukur komposisi gas sesar utama. Gangguan listrik atau internal atau thermal internal terwujud melalui dekomposisi isolasi yang menghasilkan gas seperti ini H2
CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO dan CO2. Lalu kesalahan karena pelepasan sebagai ini dapat terjadi karena terindeks melalui peningkatan H2 dan CH4. Teknik ini teknik kromatografi gas analyzer digunakan untuk mengukur konsentrasi gas terlarut. Oke. Lanjut ke 2.3, yaitu furanic content in oil analysis, yaitu menganalisa minyak dari konten furanik. Yaitu artinya ini furan ini dapat ada dalam 5 bentuk. Furan ini terdapat 5 bentuk yang berbeda. Studi ini difokuskan pada 2 strip AL karena telah ditemukan bahwa konsentrasinya dalam minyak berkorelasi langsung dengan dP dari isolasi padat yang berhubungan dengan umur transformator. Kandungan dalam minyak ini dideteksi dan dikuantifikasi dengan baik dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi di bawah standar uji ASTM D strip 5837. Oke, lanjut 2.4, degree of polymerization, yaitu derajat polimerisasi, yaitu merupakan indikator berharga dari kondisi degradasi kertas isolasi dan sifat mekaniknya. 19.21 pengukuran DP adalah uji intrusif yang memerlukan pengambilan sampel kertas insulasi dan dari transformator yang dibongkar, sehingga tidak mungkin dilakukan pengukuran secara online. Terlebih lagi, pendekatan ini membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Berikut dari parameter kualitas minyaknya. Di sini ada tegangan yang rusak, ada kelembaban kadar air, ada warna penampilan, faktor disipasi, dan interfacial tension atau ketegangan antar muka. Sini sudah terdapat ada tabel 2, batas parameter standar transformatornya juga ada. Oke. Dari penjelasan tabel tersebut yaitu model yang didasarkan pada hubungan antar konsentrasi telah dirumuskan dan beberapa diantaranya dirangkum. Meskipun analisis menjadi metode yang paling dominan untuk estimasi nilai DP, hasilnya tidak akan konsisten. Hasilnya tergantung pada jenis kertas isolasi. Nah, dalam makalah ini, alternatif estimasi diusulkan seperti yang disorot di bagian sebelumnya. Oke. Lalu di sini ada untuk analisa hasilnya ada dari estimasi kesehatan transformatornya 3.1, yaitu model indeks kesehatan yang menggunakan interferensi fusi. Ya, maksudnya di sini menentukan skor parameter. Jadi di sini untuk menentukan skor parameternya berapa aja. Nah, di sini sudah ada di tabel 3. Skor dari parameter di sini ada kondisinya, ada normal, ada peringatan, ada alarm, ada kegagalan. Di sini yang normal good, yang caution acceptable, yang alarm itu kecil, dan yang failure itu terburuk, yang paling buruk. Disebut bobot yang sudah tertera di tabel 3. Jadi ambang batas atribut ini diterima secara umum. Nah, di sini juga ada dari perhitungan bobotnya, yaitu dengan rumus seperti ini: parameter skor KI plus dalam kurung XI kurung awal dalam kurung XI min AI per BI min AI dikalikan 2,5 tutup kurung. Oke. Lanjut ke 3.12, model estimasi DP.
Nah, di sini sudah terdapat beberapa input parameter membership. Di sini ada 3, ada yang degree of membership, figur 2, ada yang figur 3, ada yang figur 4. Seperti ini, ada buruk, ada rendah, ada normal, ada sedang, ada kritis. Seperti kritis ini semakin besar semakin kritis, ini semakin kecil ya, medium semakin kecil, semakin kecil. Oke. Berikut tabel 4. Di atas tabel 4 ini ada tabel 5 yang yaitu model logika fuzzy untuk penuaan operasional. Seperti ini gambarannya. Oke. Berikut hasil dari analisanya, digambarkan seperti ini dalam paper. Nah, di sini pengoperasionalnya menggunakan MATLAB. Di sini sudah terlihat hasil dari MATLAB yang sudah dibuatkan dalam paper. Terdapat tiga baris persegi panjang. Dari ada DGAF plus FF plus QQF sama dengan 0,91. Di sini sudah tertera. Ini adalah aturan untuk model indeks kesehatan transformator berbasis logika fuzzy, yaitu dengan hasil menggunakan MATLAB. Oke, cukup. Oke, di sini saya lanjutkan di nomor 10. Nomor 10 di sini, buatlah ide sendiri untuk mengembangkan metode yang ada di paper. Untuk metode yang ada di paper di sini saya rasa sudah cukup. Untuk metode yang digunakan dalam paper di sini menggunakan metode, saya sudah mencari metode yang digunakan dalam paper ini adalah metode furan eksklusif. Jadi metode yang paling dominan. Menurut saya untuk metode lain sebenarnya masih banyak yang bisa diaplikasikan dan jelas, dan menurut saya masih banyak metode yang lain yang lebih kompleks yang bisa dipakai dan dapat diaplikasikan di dalam penelitian tersebut, seperti banyak halnya di paper-paper lain yang menggunakan beberapa 3-4 metode yang digunakan dalam paper masing-masing. Oke. Ide untuk mengembangkan metode lain saya rasa sudah cukup. Oke, sudah selesai. Saya berterima kasih telah melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.